Hai guys, setuju nggak kalau tiap minggu saya bahas anime Jikwax? Sebenarnya waktu zaman Witch from Mercury kemarin tuh saya bahas juga di TikTok dikit-dikit. Cuma kan platformnya nggak enak ya buat ngobrol-ngobrol dan yapping-yapping gitu. Jadi lebih enak di YouTube nggak sih? Lebih bisa fafifu was-was. Tapi formatnya agak ke radio-radioan ya. Soalnya saya nggak punya waktu buat nge-take konten apalagi buat ngeditnya. Sekalian curcol boleh nggak sih? Nggak sih, sebenarnya mau friendly reminder aja buat subscriber atau viewers baru di channel ini. Saya tuh nggak terlalu suka di requestin konten kayak bang bikin ini dong, bang bikin itu dong. Apalagi sampai ditagih-tagih kayak kemarin deh konten RG. Bang mana RG part 2 lanjut kapan ininya. Apalagi yang kalau ngomongnya tuh bocil nyolot kayak anjing lah kayak woi upload gitu. Jujur mah udah agak mengepalkan tangan tapi ya udahlah ya, now you know. Jangan komen next review ini apalagi sampai nagih-nagih ya guys. Udah ya, lanjut ngobrolin Jikwax episode 4. Kenapa saya nggak bahas episode 1-3-nya? Karena itu kan udah ada di movie, udah saya bahas juga. Jadi ya tinggal tonton aja lah ya sama kalian. Ya, semoga saya konsisten upload dengan format radio kayak gini. Dan mungkin bisa memudahkan kalian juga buat nemenin lagi kegiatan. Entah lagi makan atau lagi kerja atau lagi apapun lah itu. Episode 4 kemarin sangat amat menarik, terutama buat memenuhi ekspektasi yang katanya ya, Jikwax ini serinya bakal giki-giki. Wah, itu kayak mantap. Tapi yang mau saya bahas di sini pertama komedinya dulu deh. Jadi komedinya si Jikwax ini tuh agak subtle. Jadi kalau kalian ngerti ketawa, tapi kalau kalian nggak ngerti kayak missing out the point gitu loh. Contoh kayak waktu pertama tuh, Syariabul tuh kan yang sudah saya bahas sebelumnya. Dia kayaknya karakter paling chill deh. Sumpah anjing awal episode nonton streaming Sabung Robot. Terus bilang kayak, oh ini menang terus ya udah 4 kali. Diliatin POV HP-nya tuh dia pakai stiker Pomeranian anjing. Pomeranian tuh itu gengnya si Macu, Jikwax sama Akai Gundam. Terus angle-nya tuh kayak ngeliatin bapak-bapak yang lagi buka grup Wangsaf gitu loh. Apakah angle itu universal makanya bisa ada direksi seperti itu? Terus kalau kalian suka nonton anime Jepang-Jepangan tahu kan biasanya suka ada adegan yang si murid-muridnya tuh suruh ngisi apa ibaratnya kayak form cita-cita itu nanti pas udah lulus mau ngapain. Macunya juga anjing lah kayak kalau udah lulus mau jadi ubur-ubur. Dimarahin kan sama ibunya, terus ternyata di kamarnya tuh banyak dekoran ubur-ubur. Anjing itu yang bikin makin lucu. Sama ini yang paling lucu buat saya, waktu si anjing Pomeraniannya tuh lagi keluar kan ngegugukin mbak-mbak yang lagi mau datang ke kantornya itu. Terus si macunya tuh kayak lompat, hep, ngepal tangan terus dibuka. Pak. Guguknya kan langsung duduk terus. Bakainu. Nggak tahu ya, buat saya itu adegan yang paling komedi. Terus si mas-mas lemas juga, siapa namanya? Suji. Tiap kali ngomong tuh berasa kayak komedi. Dia tuh ngomongnya selalu gini loh. Kata Gundam dia mau turun ke bumi. Kata Gundam kamu harus ini. Kata Gundam. Si jubirnya Gundam banget. Ya mungkin beberapa orang kayak si Macunya juga kan nganggep mana mungkin Mobile Suit bisa ngomong gitu. Tapi kan ya kita sebagai viewers mah udah tahu lah ya di Gundam itu tuh pasti ada sesuatu gitu. Dan kayaknya tiap kali clan battle tuh dapat duitnya gede deh. Sampai mau beli ini kan glider buat turun ke bumi ya nggak dikit lah. Terus kenapa si Sujinya tuh lapar terus? Nggak makan apa mas? Jadi Jikwax tuh kan katanya mau tayang 12 episode. Ini so taunya saya ya. Kayaknya format anime sekarang emang satu cerita, satu episode beres deh. Soalnya kalau ngomongin zaman dulu nih ya, biasanya kan tayangnya tuh full year tuh berapa? 48-50 episodean. Ya jarang-jarang lah ada satu konflik yang beres di satu episode. Format kayak gini kalau di Gundam tuh mulai dari Build Diver Re-Rise. Dan kelihatannya cukup sukses ya. Soalnya ibaratnya kayak menekan biaya animasi atau biaya iklan. Dan produknya juga tetap laku-laku aja kok. Buat yang belum terbiasa atau fans standar, mungkin format 12 episode tuh kayak bikin kurang puas kan, karena nggak menggali lore dan cerita lainnya. Kedepannya sih kalau ada project baru, jangan ngarep kalau episodenya tuh bakal lebih dari 12. Move on lah bro, masa kejayaan kalian orang-orang tua yang 20 episodean ke atas tuh sudah berakhir. Ya sekarang formatnya satu season tuh 12 episode. Menariknya di episode 4 ini kita diperkenalkan dengan salah satu karakter mbak-mbak yang ternyata beliau adalah ibu-ibu, yang ternyata juga adalah S-Pilot dari Federasi waktu zaman One Year War. Bukan One Year War ya, tapi Zion Dokuritsu Senso alias Perang Kemerdekaan Zion. WD. Backstory-nya, mabuknya dia tuh kekill lah sama Akai Gundam. Ya
kelihatannya ya sekilas dia pengen balas dendam. Terus yang menariknya di sini adalah POV dia sebagai seorang ibu gitu. Jadi kan dibilang kalau misalnya dia punya suami sama punya anak. Nah, selama masa damai itu tuh ya dia senang-senang aja berkeluarga. Cuma ternyata kan ada Akai Gundam balik yang memantik sesuatu lah dalam hidupnya. Dia tuh jadi kepikiran kayak, kalau misalnya saya nyaman dengan apa yang saya punya, kenapa saya nggak mengejar apa yang saya pengen gitu. Intinya kayak gitu. Ibu-ibu lucu ini kan nggak percaya sama new type, tapi dia punya intuisi yang kuat, bahkan sampai nanya ke Machu, itu pilotnya Gundam bentukannya kayak gimana sih? Dan kayaknya dia emang udah intel aja deh, makanya tahu kantornya Pomeranian di mana. Pomeranian tuh kan nggak secara gamblang mereka Pomeranian gitu, tapi kan di disguise jadi perusahaan apa? Perusahaan rongsok gitu ya. Makanya itu tuh Syariabul bisa dapat casing atau stiker Pomeranian dari mana? Entah itu official product atau kayak yang dijual di CF-CF gitu. Atau lebih parah lagi dia sembarangan check out di marketplace aja, kayak yang penting ada lah. Nggak tahu barangnya asli atau palsu. Nah, yang lebih menarik lagi itu karakter Anki tuh backstory-nya kayak gimana. Itu loh tante-tante Pomeranian. Pertama, dia bisa tahu Shiko Sugai itu lore-nya Majo alias S-Pilotnya Federasi. Terus yang kedua, dia tuh suka ngungkit-ngungkit new type kan. Yang ketiga, kenapa dia bikin Pomeranian? Apa dia juga dulu orang Federasi Bumi ya? Per episode masih standar lah ya formatnya. Setengah yaping, setengah lagi berantem. Nah, di berantemnya ini ada yang menarik karena GM yang selama ini kita lihat di trailer ternyata namanya adalah Gerugugu. Wah, keren. Ya, cocok-cocok aja sih. Tapi bikin brain scratch gitu gak sih? Otak kalian gatel gak sih? Saya sih gatel ya. Memproses sebuah robot yang bentukannya GM banget tapi namanya jadi Gelgug. Dan kalau misalnya mau dibilang Gelgug, buat saya itu mukanya Gelgug banget. Ada monyongnya, tinggal dikasih titik 2 aja gak sih di mulutnya? Terus estetiknya juga kan itu Zeon banget ya, yang kepalanya tuh kayak dome. Sebenarnya itu lebih mirip GM Kamuf. Cari aja sendiri kayak gimana bentuknya. Mirip kayak gitu. Ini kalau ngomongin S-Pilot, dari Gundam pertama juga kan Amuro kerjaannya lawan S-Pilot terus. Tapi dia menang karena pertama pakai Gundam, terus yang kedua ya karena new type. Di G-Quarks ini, Machu ngadepin satu S-Pilot aja cuma dikasih screen time berapa detik langsung udah dead itu harusnya kalau nggak didorong sama Akai Gundam. Sama Shuji juga ya bisa dibilang setara, atau bisa saya bilang lebih jago si Majo ini sih. Soalnya lebih teknikal lah kan gerakannya. Yang ternyata dia tuh punya jurus namanya Stigma. Terus belum lagi Gelgug yang teknologinya kan baru, katanya tuh Zeon aja belum punya. Gelgugnya tuh bisa ini loh, engine-nya kayak agak sedikit lag gitu, jadi set kayak tiba-tiba menghilang. Padahal itu ada dua faktor. Pertama teknologinya tadi, terus yang kedua dia tuh pakai semacam ini tali buat ngaitin ke badan mobile suit-nya. Ibaratnya kayak Spider-Man lah, swing-swing gitu. Sampai si Eguzabe tuh nanya kan, ini emang kalau diambak bisa ya? Weh, ini udah ngomongin ambak tuh udah giki-giki banget. Buat kalian yang belum tahu ambak, itu tuh teori di UC kalau misalnya arah thruster buat itulah. Cari aja sendiri ambak kayak gimana. Intinya nggak mungkin tuh kata Syariabul, tapi ada satu teknik yang mungkin dipakai sama si Majo ini. Soalnya kelihatan dari mobile suit yang selama ini dikalahkan sama dia, pasti ada satu damage spesifik yang kelihatannya sih dia pakai pengait. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Jadi kan dari dulu tuh banyak banget yang laporan ke saya ya, kayak, "Bang, ini ada yang bilang G-Quarks tuh jelek, menghina UC. Nggak UC banget, mending nggak usah jadi UC." Gitu. Jujur saya nggak peduli, tapi POV saya sebagai content creator, saya lebih pengen bikin konten yang bikin excited semua orang tentang pergundaman ini loh. Ya nggak tahu ya, saya nggak ngikutin konten orang lain juga. Tapi buat orang yang berstatement kayak gitu, entah mas-mas atau mbak-mbak, tahu ambak nggak mas mbak? Kalau misalnya kurang UC, kenapa ini setting dan latarnya dan segala kegiki-gikiannya UC banget ya? Atau ini deh, tahu Moshan nggak? Jadi dia tuh karakter di Gundam pertama yang bantu Amuro ngedevelop RX-78 buat pakein magnetic coating. Magnetic coating ini tuh upgrade penting buat RX-78 biar Gundamnya lebih responsif terhadap gerakannya Amuro. Nah, di G-Quarks episode 4, karakter beliau dimunculkan lagi dan jadi developernya Gelgug. Tadi mau ngomong GM. Makanya punya teknologi baru itu yang bisa bikin lag ya karena Moshan tadi. Dan karakter Moshan ini sama-sama bilang, ya kalau udah beres berantem, at least bawalah datanya gitu loh. Itu Akai Gundam sama Shuji aja sampai kewalahan loh ngadepin Gelgugnya Majo. Ya karena emang sejago itu, wajar lah, namanya juga S-Pilot. Battle-nya juga intens, soalnya takut
ketusuk aja nggak sih si Suji atau musuhnya. Tapi kan dibahasnya Shiko ini tuh kelihatannya nggak pengen balas dendam tapi obses gitu. Buat saya iya, soalnya dari awal juga nggak kelihatan dia tuh pengen balas dendam ke Akai Gundam atau ke Shara Aznable-nya. Mirip ini nih, siapa? Graham Ecker. Jadi kan kata Graham Ecker tuh dia obses sama Gundam yang akhirnya jatuh cinta, tapi cinta itu berubah menjadi benci. Gila. Yang kelihatan banget si Shiko ini tuh nggak suka banget sama New Type. Ya dia kan ngomong kayak nggak ada, New Type tuh cuma propaganda Zion doang. Terus sepanjang battle sama Suji juga nggak ada New Type gitu. Ya mungkin antara dia obsesnya ke New Type atau obses ke, ya menurut saya obses ke New Type-nya aja sih. Dan ternyata dia emang beneran New Type, makanya mungkin bisa jadi S-Pilot yang sejago itu ya. Yang keren lagi, dari awal G-Quax tuh kan udah dibahas, mana ada orang waras yang mau ikutan clan battle, atau misalnya, ini masih newbie ntar dead loh gitu. Kan jadi bertanya-tanya ya, emang kenapa clan battle bisa bikin dead? Soalnya kan cuma mutusin kepala doang. Ya ternyata battle-nya emang beneran battle yang sesuka mereka. Ya cuma syarat menangnya palanya copot. Jujur sih saya geli ya nonton battle episode ini tuh kayak beneran antara hidup dan mati gitu loh. Itu sebuah premis penting dalam Gundam kalau ya di saat kalian sedang bertarung tuh bisa dead gitu. Majonya udah mau mengamankan kemenangan kan, yang sampai pakai jurus stigma keberapa tuh, tangannya sampai pecah kan tangan GM-nya. Terus pas mau nebas Akai Gundam, tiba-tiba hilang, nongol di belakang pelan-pelan, terus nusukin beam sabernya kayak pelan-pelan, keren. Ini klasik klinik per New Type-an UC. Jadi kalau tiap kali ada orang yang meninggal tuh biasanya langsung ke kira-kira ini kan. Sumpah itu animasinya very beautiful, lucu banget, keren lah directionnya. Yang ternyata Shiko Sugai atau Majo ini juga adalah New Type. Soalnya dia bisa ngerti apa yang Suji pengen sama dia bisa ngelihat seseorang yang ada di dalam Gundam itu siapa. Terus ya Shiko-nya jadi tahu segala-galanya kan. Dia terlihat puas lah dengan keputusannya. Nggak kelihatan ada dendam sama sekali pokoknya. Macunya bingung kena treatment protagonis Gundam. Kan kayak kenapa harus sampai segitunya? Tapi kalau nggak segitunya, aku tidak akan bisa mengejar Suji. Anjir, ini yang paling saya suka. Jadi waktu Gelguk bukan GM. Waktu Gelguknya meledak tuh ada dua reaksi yang kontras. Pertama dari Pomeraniannya yang bilang kayak, untung aja menang, padahal tadi hampir kalah. Di sisi lain ada reaksi orang Zion yang beneran kaget nonton clan battle. Kayak si Eguzabe tuh ngomong, emang main game harus sampai mempertaruhkan nyawa gini ya? Harusnya semua sepakat sih, scoringnya waktu Akai Gundam nusuk Gelguk tuh beneran bagus, tragis, dan bisa dibilang berbekas lah. Best sih episode ini. Apalagi selanjutnya udah diliatin kan bakal lawan 2 dom, jadi bukan Black TriStar. Apakah itu Black TriStar yang beneran tapi cuma sisa berdua? Atau kalau kalian punya bahasan menarik dari G-Quax episode 4 ini, bolehlah sharing-sharing. Terima kasih banyak ya yang udah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Dadah.